Ini gugat Otto Hasibuan, Hotman Paris, RP 944M. Peradi tak ambil semua. Terima kasih, jumpa lagi dengan saya di Game Channel. Sudah berapa hari ini nggak ketemu dan hari ini kita ketemu kembali. Terima kasih untuk teman-teman sahabat semua, para penonton yang belum subscribe channel ini. Silakan untuk di subscribe dan silakan diikuti, dan semoga bermanfaat buat semuanya. Kalau bermanfaat silakan dibagikan buat teman-teman atau saudara dan rekan-rekan kerjanya untuk mendapatkan informasi terkait dengan video-video yang saya upload di video atau di channel ini. Oke, ini berita yang kemudian menarik perhatian publik, yang kemudian hari Senin 16 Mei 2022 mendapatkan berita yang kemudian berita tersebut yang sudah dirilis dalam salah satu media online di Detik News, dan kemudian ini adalah merupakan berita yang luar biasa. Nah, apa beritanya? Ayo kita ikutin. Nah, di sini ada berita yang kemarin diterbitkan itu di pukul 16.59 WIB, yang kemudian berita ini bikin kaget juga ya. Yang kemudian ini adalah kekisruhan advokat, organisasi advokat dengan beberapa advokat yang lain, yang kekisruhan terjadi pada saat ini, yang kemudian hal ini, berita ini kemudian mengagetkan kita bahwa di mana pada berita tersebut menyatakan atau memberikan judul, advokat ini gugat Otto Hasibuan, Hotman Paris, RP 944M. Peradi tak ambil pusing. Nah, ini diterbitkan oleh Detik News. Di sini ada nama dicantumkan di sini itu Andi Saputra pada hari Senin 16 Mei 2022 jam atau pukul 16.59 WIB. Nah, kemudian di sini mengatakan atau merilis bahwa kisruh organisasi advokat berbuntut panjang. Seorang advokat, Hani Pertiwi, menggugat sejumlah pihak, yaitu dari Perhimpunan Advokat Indonesia hingga Ketua Peradi Otto Hasibuan. Sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau SIPP PN Jakarta Barat, Senin 16 Mei 2022, gugatan ini terdaftar dengan nomor 379 garing PDT titik G garing 2022 garing PN Jakarta Barat. Hani meminta agar putusan PN Lubuk Pakam yang sempat viral beberapa hari lalu dilaksanakan. Putusan PN Lubuk Pakam itu ramai setelah diviralkan oleh Hotman Paris Utapea. Dalam gugatan ini Hani juga mencantumkan Hotman Paris sebagai turut tergugat. Nah, oke, berikutnya Hani menggugat yang pertama itu Prof. Otto Hasibuan, Alamsyah, DPN Pradi, DPC Pradi Deli Serdang, Prof. Yusuf Hasibuan, Thomas Tampu Bolon, dan kemudian ada pun tergugat yaitu Hotman Paris Utapea, Tuti Sutrisno, Ditjen AHU Kemenkumham, dan kemudian petitum yang dimohonkan oleh penggugat tersebut adalah di sini dirilis bahwa dalam permohonannya Hani sebagai penggugat meminta PN Jakarta Selatan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Berikut petitum Hani. Yang pertama itu petitumnya adalah atau tuntutannya, maksudnya yang diminta gitu ya. Pertama itu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat 1 dan tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3, menyatakan tergugat 1 dan tergugat 3 tidak berwenang. Nah, tidak berwenang menerima pendaftaran anggota baru, membentuk Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, dan segala organisasi sayap Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi. Yang kemudian yang ketiga, menerbitkan sertifikat pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA, sertifikat kelulusan profesi advokat, kartu tanda pengenal advokat, tanda
pengenal sementara advokat, kartu advokat magang, surat keputusan pengangkatan advokat, sertifikat pendidikan hukum lanjutan, surat keputusannya lainnya, dan segala sertifikat seminar lainnya yang diselenggarakan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Artinya di sini tergugat 1 itu tadi adalah Pak Prof. Otto Hasibuan, dan yang ketiga itu adalah tergugat 3 di sini kalau saya lihat ya, kalau saya nggak salah ya, di sini ditulisnya DPN Peradi gitu maksudnya. Oke. Petitum keempatnya adalah menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum. Pertama, penerimaan pendaftaran anggota baru. Kedua, pembentukan DPC cabang atau DPC dan segala organisasi sayap Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Ketiga, seluruh sertifikasi pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA, sertifikasi kelulusan menjadi profesi advokat atau UPA, kartu tanda pengenal advokat atau KTPA, tanda pengenal sementara advokat, kartu advokat magang, surat keputusan pengangkatan advokat, sertifikat pendidikan hukum lanjutan, surat keputusan lainnya, dan segala sertifikat seminar lainnya yang pernah ditandatangani oleh tergugat 1 dan tergugat 3. Artinya oleh yang pernah ditandatangani tergugat 1 dan tergugat 3 yaitu di Otto Hasibuan dan DPN Pradi, itu maksudnya ya tadi. Yang dilakukan oleh tergugat 1 selaku ketua umum dan tergugat 3 berdasarkan perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam surat keputusan Pradi nomor Cap.104 garing Pradi garing DPN garing Romawi 9 garing 2019 tanggal 4 September 2019 tentang perubahan anggaran dasar itu. Nah, petitum yang kelimanya menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum penunjukan dan pengangkatan tergugat 1 sebagai ketua umum Dewa Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, tergugat 3 periode tahun 2020 sampai dengan 2025. Nah, berikutnya nomor poin 6 ya, yang petitumnya menyatakan tergugat 1 yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi syarat menjabat sebagai ketua umum organisasi advokat manapun di seluruh Indonesia. Poin yang ketujuhnya menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum penunjukan dan pengangkatan seluruh pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI tergugat 3 periode 2020 sampai dengan 2025 yang diangkat berdasarkan perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam surat keputusan PERADI nomor Cap.104 garing PERADI dari DPN garing Romawi 9 garing 2019 tanggal 4 September 2019, dan perubahan anggaran dasar yang telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas 1A nomor 12 garing PDT T3 garing 2020 garing PN Lubuk Pakam tertanggal 29 September 2020 junto putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 592 garing PDT garing 2020 garing PT Medan tertanggal 8 Februari 2021 junto putusan Mahkamah Agung nomor 997K garing PDT garing 2022 tertanggal 18 April 2022. Oke, poin yang ke-8-nya menyatakan tergugat 1 dan tergugat 3 tidak berhak mengurus dan mengelola harta kekayaan PERADI baik berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak termasuk harta kekayaan di rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3353026808 atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI dan harta kekayaan di rekening bank lainnya di seluruh Indonesia yang tercatat atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia. Oke. Nomor 9, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tangguh renteng membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada penggugat dan seluruh anggota Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI yang telah membayar kepada Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI di bawah pengurus tergugat 1 dan tergugat 3 pada periode 2020 sampai dengan 2025 dengan perincian sebagai berikut. Adapun hanya juga menuntut kerugian material dan imaterial. Nah, ini ada permintaan kerugian material dan material. Kerugian material pertama adalah kerugian material penggugat sebesar 900.000 yang telah membayar iuran kartu tanda pengenal advokat KTPA atau KTPA gitu maksudnya. Kerugian material kedua, kerugian material para advokat dan calon advokat yang terdaftar di tergugat 3 oleh karena kedudukan yang tergugat terbukti tidak sah
sebagai ketua umum dan kedudukannya tergugat tidak sah sebagai pengurus DPN Pradi. Akan tetapi tergugat 1 dan tergugat 3 secara terus-menerus menjalankan berbagai kegiatan dengan menarik uang pembayaran dari para advokat yang terdaftar di tergugat 3 dan calon advokat, seperti iuran kartu terbang advokat sebesar 900.000 dikalikan 60.000 orang, anggota menjadi sebesar Rp 54 miliar, dan biaya pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA sebesar Rp 6.500.000 dikaitkan 60.000 orang menjadi sebesar Rp 390 miliar, dan oleh karenanya penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan tergugat 1 dan tergugat 3 mengembalikan uang-uang tersebut kepada masing-masing advokat yang terdaftar sebagai anggota di tergugat 3 dan calon anggota Pradi yang telah membayarkan uang kepada Pradi dan ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai seluruhnya dibayar lunas oleh tergugat 1 dan tergugat 3. Wah, serem banget ini. Oke, kerugian imaterial penggugat berupa menurunnya kredibilitas atau kepercayaan terhadap Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi tempat bernaung sebagai advokat sehingga menyebabkan penggugat kehilangan klien. Namun apabila kerugian imaterial tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dinilai sebesar Rp 500 miliar dan ditambahkan bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai seluruhnya dibayar lunas oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Itu banyak juga ini poin permintaan yang ke-7. Yang ke-8, menghukum para tergugat secara tangguh renteng membayar uang paksa atau donsong sebesar Rp 100 juta per hari kepada penggugat setiap kali salah satu dari tergugat atau sebagian para tergugat atau semua dari para tergugat lalai melaksanakan atau melanggar baik sebagian ataupun seluruh isi putusan. Oke. Yang nomor 9-nya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun versi atau perlawanan. Nomor 10, monggo para tergugat secara tangguh renteng membayar biaya perkara. Yang ke-11, nyatakan para turut tergugat patuh dan tunduk pada putusan ini atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang sah dalilnya atau ex aequo et non. Keren. Selanjutnya, terhadap berita itu yang tadi itu adalah gugatan yang diajukan gugatan yang petitum dan para pihak yang diajukan oleh penggugat atau oleh advokat tersebut yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya respon Pradi. Ini yang dirilis dalam Detik News ya. Selanjutnya respon Pradi. Terkait gugatan ini, Wakil Ketua Umum DPN Pradi Saud Tarulitua Penggabean menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menggugat. Namun seharusnya dalam organisasi hal itu bisa diselesaikan lewat mekanisme yang ada di setiap organisasi. Memang itu hak siapa saja menggugat, tapi dia tak paham mekanisme berorganisasi. Kalau tidak suka, bisa dimusyawarahkan di organisasinya di cabang, kata Saud saat berbincang dengan detik.com. Saud menilai permintaan Hani itu mengada-ada. Dia juga menilai gugatan Hani tidak nyambung. Itu ya respon dari DPN Pradi. Intinya bahwa yang dia minta mengada-ngada bagaimana agar tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kan nggak nyambung, ucap Saud gitu. Hani merupakan anggota Pradi 2018-2019. Saud telah meminta agar DPC Pradi Jakarta Utara meminta klarifikasi Hani selaku anggota Pradi. Oh, ternyata yang penggugat ini anggota DPC Pradi Jakarta Utara gitu ya. Saya minta agar DPC Pradi Jakarta Utara meminta klarifikasi, tutur Saud. Meski demikian, Pradi menyatakan mendapatkan hikmah dari rentetan peristiwa tersebut, yaitu Pradi agar melakukan sosialisasi tentang perlunya berorganisasi secara benar. Ini juga pelajaran bagi kita semua. Mungkin perlu bagi kami lagi untuk terus melakukan pencerahan bagi anggota untuk mensosialisasikan soal organisasi, pungkas Saud. Itu teman-teman berita yang viral kemarin
diterbitkan yang kemarin ini akan pas melihat ini beritanya, ini nilai yang dituntut itu sangat fantastis bro, luar biasa. Ini dari judulnya aja memang pintar juga ini orang-orang media membuat judul beritanya, advokat ini gugat Otto Hasibuan Hotman Paris Rp 940 miliar. Luar biasa, ini nilainya fantastis. Oke, dari berita ini mungkin ya para sahabat semua, para penonton atau rekan-rekan mungkin ya advokat yang sudah mendapatkan berita ini, nanti juga saya taruh link berita ini di deskripsi untuk dibaca, yang kemudian artinya saya convert ke video ini biar teman-teman langsung bisa mendengarkan seperti apa narasinya atau yang sudah dirilis oleh media tersebut. Nah, seperti apa dan bagaimana tanggapannya silakan nanti untuk dimasukkan di bawah komentar terhadap gugatan yang diajukan oleh salah satu advokat ini, yang kemudian kalau saya sendiri tidak bisa langsung beropini atau memberikan sebuah tanggapan terhadap berita ini. Cuman saya di sini hanya memberikan menyampaikan beritanya, yang kemudian ini nanti bisa kita dapat simpulkan masing-masing, yang kemudian hal ini apakah gugatan itu nantinya seperti apa, bisa diterang-terawang oleh rekan-rekan advokat yang sudah biasa dan sudah kerjaan sehari-hari untuk bersidang, menerima gugatan, menggugat, dan nanti boleh diberikan saran, boleh diberikan pertanyaan juga, dan menanggapi semua nanti terkait hal ini ataupun hal ini yang ada di berita tersebut. Oke, terima kasih semua para sahabat yang menonton dan para subscriber. Silakan untuk dibagikan video ini kalau merasa bermanfaat, dan silakan di subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Oke.